kuning di pelabuhan daripada kepala pening mikir cicilan menandakan kebahagiaan. Wela aduh, orang keluar Islam disebut murtad. Punya tetangga namanya Nano. Hei ibu bapak, coba tengok ini ustaz, mukanya mirip Aliando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Amma ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, dan sadayana, dompetnya alhamdulillah, Bu. Kantongnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji Rahmat tadi, Pak RW, Pak RT, para alim ulama, para kiai, para guru, kita doakan mudah-mudahan pengurus masjid, Pak Haji Rahmat, imam, Ustadz Akmal, ya, khusus Allah panjangkan usianya dalam amin. Berikan kekuatan untuk senantiasa membimbing kita sebagai jamaah. Terutama Pak Haji Rahmat kurang mendoakan kurang sadayana, mudah-mudahan tetap setia kepada istrinya. Maksudnya setiap lingkungan kita ulah tegang teuing bisa kan mata. Ibu-ibu gadis sabare, insyaallah solehah sebenarnya. Simpuring Rosmina. Jadi bisa ngatos sadayana bahasa Indonesia atau campur lah. Campur. Saya ikut bahagia, senang, reus, gembira bisa silaturahim di ini masjid. Saya tuh kalau dengar salawat hati tuh adem, bahagia, gembira. Maka kalau Rasulullah SAW disebut namanya seperti tadi, maka Rasulullah SAW bahagia. Apalagi kita dalam rangka Isra Mi'raj, sebentar lagi mau Ramadan, insya Allah kalau kita membahagiakan hati Rasulullah SAW, maka insya Allah Rasulullah pun akan ikut bahagia dan gembira. Ibu bapak bahagia gembira? Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Bila maramu, aku pun juga salatullah
Amin ya Allah. Mumpung masih pagi, saya ingatkan ada dua malaikat di kanan yang di kiri. Setiap pagi malaikat yang di kanan bilang Allahumma ti munfiqan khalqan. Ya Allah yang berbagi, yang sedekah, yang support acara program Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah ganti. Amin. Sebaliknya malaikat yang di kiri, ya Allah, orang, ibu-ibu, bapak-bapak, bunhar, tapi pendidik, mereka hesek, buntut, kasihan, amdi, didoakan malaikat Allahumma di salah sebentar apa orang bunhar mampu ya usaha lampu ke usaha. Ayo di kanan, ayo di kiri. Mumpung masih pagi, sekaligus kita amalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita bersalawat. Mudah-mudahan salawat ini mengantarkan kita ke Baitullah, ke Masjid Nabawi. Kita bersalawat bukan hanya saja di Cimbului, di Bandung, di Jawa Barat, tapi disampaikan salawatnya berusaha langsung di depan makam Rasulullah SAW. Ada tim, kalau boleh ada panitia, ibu-ibu atau bapak-bapak yang membantu sekaligus salawat. Buat apa Pak Ustaz? Dan ini salah satunya hasil ibu bapak mengeluarkan infak sedekah yang terbaik, hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Salah satunya untuk kebersihan masjid. Nah, kita contohi. Nih, saya punya uang 100. Uang 100 ya. Nah, lihat di sini buka yang di kanan, yang di tengah, tinggal, yang di kiri, tinggal, ketinggal sadayana. Ustaz, abdi dengan nama atos Pak Ustaz, bisik tetangga. Ceritakan dalam nomor atos kami dicari ya, sambil berjalan, kalau saya salawatnya kayak tadi sallallahu ala Muhammad, itu mah biasa salawatnya, semoga salawat dan salam untuk Rasul. Tapi kalau ibu bapak bersalawatnya kak, domir kak, seolah-olah Rasulullah SAW. Oke, siap-siap, buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet. Ya, sekali lagi, buka mata, buka hati, buka telinga, buka dompet. Ya, mana buka dompetnya? Ya, ayo, tim teman-teman, ayo. Siap, ya, yuk ke sini dulu, saya contoh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nih, sambil berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika.
anu acara umroh yang umroh angkat tangan. Masya Allah. Ibu bapak anu tos umroh haji tapi setiap tahun ingin berangkat deui. Saya dulu kalau salawat kayak tadi ibu bapak biasa. Begitu disampaikan ke depan makam Rasulullah SAW, ibu bersalawat, bapak bersalawat, Ustaz Ahmad bersalawat, Haji Rahmat bersalawat, salawatnya seperti tadi, Masya Allah, Rasulullah sempat. Apa Haji Mama? Bener banget. Ibu salawat, bapak salawat di makam Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaik ya imam ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Wahai yang paling mulia, ini langsung bapak langsung salawat kayak barusan, ya kariman akhlak ya Rasulullah. Allah dalam mudah-mudahan sekali ya. Dengan infak yang terbaik ibu bapak berikan, Rasulullah SAW manggil di Madinah Al-Munawwarah. Ini teh bulan Rajab. Doa lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil mahasinana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil mahasinana. Ibu bapak, kali ini kita akan sharing obras ngobrol santai 2 rahasia langit agar keinginan, harapan, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, saya kasih tahu, ibu bapak kalau punya keinginan, ulah alim mana, jangan kecil hati, jangan ngelihat diri yang kecil, tapi melihat Allah yang akbar. Makanya pas waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Mual ayat muazin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha kecil. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, bukan hanya besar tapi akbar, maha besar, maha hebat, maha luar biasa.
Itulah yang dipotret di dalam surat Al-Imran ayat 37-38. Dipotret lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam tentang keinginan hajat Nabi Zakaria yang ingin punya anak cucu keturunan yang soleh. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan sudah tidak memungkinkan. Beliau sudah lanjut usia, tulang belulangnya sudah rapuh, sudah teramat sangat lemah. Bahkan mohon maaf Pak, sudah tidak berdiri. Sudah tidak berdiri. Sudah tidak berdiri lagi. 17 tahun ke atas. Sekaligus istrinya pun sudah tua, menopause, bukan hanya mandul, tapi akhir itu tidak punya rahim. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita, sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu bukan keinginan Rasulullah, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hafal ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Keluarlah hadis qudsi. Barang siapa yang keinginannya ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, hendaklah dia memenuhi dulu keinginanku. Saya ulang, di dalam hadis qudsi, barang siapa yang keinginannya, harapannya, mimpi-mimpinya, hajat-hajatnya dunia dan di akhiratnya ingin dikabul, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mau juga mengikuti keinginan kata Allah. Maka kalimat pertamanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah asra, yang telah memperjalankan, bahasa orang yang telah menghilingkan. Jadi yang jalan itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang memperjalankan, yang menghilingkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai kemudian langit ke langit ketujuh naik, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha? Kita tahu sampai demikian Rasulullah SAW diangkat karena ayatnya bi abdihi, bukan bi Muhammad. Kan ayatnya gini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Enggak gini, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa nih? Enggak bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Maksudnya Nabi Muhammad sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya sudah diakui sebagai hamba Allah. Karena orang masih keakuan kan ya, kita hamba Allah. Orang teh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masalahnya apakah betul kita sudah betul-betul dianggap sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih tanda tanya. Tuh, kenapa tuh bi'abdi? Karenanya asra bi'abdi lailan. Ada tanwinnya, lailan, patah tai. Di dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran itu tanwin itu ada yang menunjukkan kepada besar, ada yang menunjukkan kepada sedikit. Contoh, illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman, yang beramal soleh, falahum
ajrun, pahala besar, menunjukkan pada ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Di sini kita belajar bi'artihi lailan. Ada tabinya kan? Patah tai itu menunjukkan sebagian kecil mata. Makanya menurut para ulama, menurut para hadis, itu ketika Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan itu, ya, bantalnya masih hangat. Ketika pulang dari Sidratul Muntaha balik lagi ke Masjidil Haram, bantalnya juga masih hangat, menunjukkan kekuasaan Allah. Padahal di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa belum lagi ada pesawat, belum lagi ada kereta bus, tapi bisa. Menurut para ulama 3 jam. Kamu misalkan menembus angin, ya. Ibu bapak anak muda, ya. Di Cimbuluit, ya. Kamana di sana kasorean, ya. Sore-sore, pagi-pagi atau malam-malam, ya. Kamu ini aki-aki dibonceng, masya Allah. Kupingnya ibu pasti ngaprek. Gitu lah. Ya Rasulullah, Masjidil Aqsa nembus ke langit yang ketujuh, itu anginnya sejauh mana? Tapi yang dimaksudnya ini adalah Allah yang mau, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau, kuduna langsung demam. Tapi kan Allah yang berkehendak, tidak ada Rasulullah dalam keadaan sehat. Maka satu ilmunya yang saya kasih, seperti halnya Nabi Zakaria, ibu bapak punya hajat, punya keinginan, maka pastikan yang pertama Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, balik lagi ke masjid. Kita belajar Nabi Zakaria alaihissalam yang ngurus Siti Maryam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kemudian Siti Maryam yang kerjanya di mihrab, zikir, sholat, doa, yang Nabi Zakaria tugasnya dia mengantarkan makanan dan minuman. Begitu kemudian dibuka mihrab, tiba-tiba sudah ada makanan, sudah ada buah-buahan dari langit, dari surga, termasuk minuman dari surga. Alhamdulillah. Haus. Ditanya oleh Nabi Zakaria, qalat anna laki hadha. Hei Maryam, buah-buahan ini, makanan ini, minuman ini dari mana? Padahal saya belum nganter, saya belum masak gitu. Qalat huwa min indillah. Nabi Maryam, Siti Maryam bilang, makanan ini langsung dari Allah, turun dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah ngasih rezeki bighairi hisabin, maka ibu bapak naon benten gaji sareng rezeki. Cok berang ngobrol ya tuh mah bisa dianggap di mana? Naon benten gaji sareng rezeki. Ari rezeki mah ya min haitsu la yahtasib. Ari gaji mah kerja dulu saminggu, sabulan sampai dikasih. Anu kadua, lamun gaji mah biasanya teh terima kasih ka anak, terima kasih ka PMN istrinya, terima kasih deui ka tukang pulsa, terima kasih deui ya kepada kepala kakak teh.
Terus anu salajengna bentenna rezeki sareng gaji mah sakali di lamun rezeki bigoiri isa min haitsu la yahtasib, lamun gaji mah ujung-ujung teh kolesterol. Ibu bapak, nah kita belajar nih. Kenapa momentum Isra Mi'raj? Kalau kita ingin seperti Nabi Zakaria punya keinginan, yang keinginan itu diabadikan oleh Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 38, begitu kemudian wah Siti Maryam nih hebat nih, gak masuk akal. Langsung qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Rabbi, berikan, hadiahkan, anugerahkan kepadaku keturunan yang thayyibah. Ilmu ini ibu bapak bisa dipakai oleh hajat keinginan ibu bapak. Ibu bapak cari mantu, pakai ayat ini. Rabbi habli min ladunka menantu thayyibah. Ibu bapak sekali hoyong umroh, bawa ke Allah. Rabbi habli min ladunka umratan thayyibah. Ibu bapak gaduh kontrakan 5 hoyong tambah 10, 10 hoyong tambah 50, 50 hoyong tambah 100. Rabbi habli min ladunka kontrakan thayyibah. Bapak hoyong gaduh mobil Pajero, kamu kasab, kamu usaha, ya, kamu dakwah, kamu ngejar majelis taklim, tembak. Rabbi habli min ladunka Pajero thayyibah. Tetangga mah pakai gelang, pakai kalung, pakai gengge. Ibu kalau ngarep ke suami.com pasti kecewa. Bawa ke Allah. Rabbi habli min ladunka gelang, kalung, gengge thayyibah. Maka benar. Kenapa? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah ada tukang dagang, resep dagang, resep bisnis. Maka ayat nanda minas suki ilas minal mon ilal mon minal indomaret ila indomaret minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa itu? Allah jawab di dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat
beriman kepada Allah, 2 beriman ke yaumil akhir, nuka 3 wa aqamas shalah, menegakkan salat, yang keempat wa ataz zakah, yang kelima tidak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah. Allah tutup fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang seperti itu akan diberi petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, mimpi-mimpinya dunia dan akhiratnya, target-targetnya Allah berikan petunjuknya. Makanya saya berdakwah di Brunei Darussalam 5 tahun. Ya. Orang Brunei apa? Ya. Masjid itu dimakmurkan semua. Subuh di dia, zuhur di masjid ini, asar di masjid itu, maghrib balik lagi di masjid yang lain, isya di masjid yang lain. Kenapa? Ngamalin ayat barusan. Karena orang yang beriman yang dimakmurkan bukan satu masjid, kalimatnya masjid Allah, masjid Allah. Masya Allah, saya tahadus binikmah 5 tahun berdakwah Quran di Brunei Darussalam, merasakan pemimpinnya kalau ngerti Quran begitu. Maka ketika COVID-19 ibu bapak, hampir seluruh dunia termasuk Indonesia rata-rata pengawasan libur. Libur kemarin sebagian Jumat dipereken heula atau di jarak-jarak. Tapi Sultan Brunei Darussalam saat dunia dilanda COVID-19, wahai rakyat-rakyat beta, tetaplah ke masjid, tetaplah makmurkan masjid. Hasilnya Brunei Darussalam COVID-19 nol. Semua kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Kan orang mulai kemarin kalau COVID-19 tehnya nyamasak teh, kerja teh sekaligus ngajar anak-anak jadi guru ada. Kenapa tuh? Itu percaya bahwasannya masjid bisa menjadi solusi. Betul tadi kata sambutan ada hablum minanas, hablum minallah. Hablum minanas ini adalah ikhtiar bumi. Tapi yang hablum minallah ikhtiar langit. Kenapa? Saya ketika ibu-ibu bapak-bapak menginginkan sesuatu, bawa jarumnya ke jarum langit. Kenapa Rasulullah SAW di Isra dan dimirajkan kemudian di ke langit? Itulah ketika kita punya masalah, punya keinginan, punya harapan, ingin cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi tidak ada solusi, maka tembuslah zona langit. Salah satu zona langitnya adalah masjid. Namun orang berat-beratan deh. Pak Haji Mamat pun bisa. Ya pagi subuh di masjid Al-Ijabah sabar aja. Lima jasa. Lima ante sarawai Pak. Lima ante termasuk karpetna, ditambahi ini yang kesetna. Makanya ibu bapak, kalau ingin hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid dimakmurkan lagi. Kenapa tuh? Siti Maryam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya karena beliau beribadah di mihrab masjid, di mihrab. Ketika Nabi Zakaria, ya Allah, ini anak perempuan menjadi perempuan yang luar biasa, diturunkan makanan dan minumannya langsung dari surga. Nah, ketika itu barulah yang kedua, zona langitnya ditembus
oleh Nabi Zakaria alaihis salam. Hatur info sekilat info. Kedua, sholat. Ibu bapak coba cek surat Al-Imran 38-39. Nabi Zakaria itu kan keinginan punya anak keturunan. Ikut caranya seperti cara Siti Maria, zikir, sholat, kemudian diadakan mihrab. Nabi Zakaria bawa ke sholat. Tak akan selesai sholatnya ibu bapak masih ngadep kene, dipanggil di geruan sama malaikat. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dipanggil oleh malaikat wa dan Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah agar keinginannya dijabah, qa'imun, berdiri, sedang berdiri, yusolli, pakai fi'il mudhari sedang, yusolli, sedang sholat fil mihrab. Masya Allah. Langsung malaikat, Anallaha yubashiruka biyahya. Wahai Nabi Zakaria, Allah telah memberikan kabar kepadamu bahwa keinginanmu yang tidak masuk akal itu, yang sudah diponis oleh ahli kedokteran kesehatan tidak mungkin, tapi kan Allah sudah berkehendak, maka engkau akan dikasih keturunan. Langsung namanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Yahya. Dari kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya, jadi Yahya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan meskipun tidak masuk akal di dalam surat Maryam ayat ke-9. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bersama gitu bukan huwa alayya. Jangan melihat kemampuan diri, jangan melihat kata orang, tapi lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cek bapak di dalam surat Toha ayat 132, kaitan sholat dengan rezeki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, dan perintahkan dirimu dan keluargamu untuk menegakkan sholat. Makanya doa Nabi Ibrahim itu Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu masih ayat yang sama. La nas'aluka rizqan. Perintah sholat, kemudian ada gandengannya rezeki. Intinya sholat kita benar, rezekinya benar. Sholat dibenerin, rezekinya dibenerin. Sholat dibenerin, rumah tangganya dibenerin. Sholat dibenerin, bisnisnya dibenerin. Sholat dibenerin, anak cucu keturunannya dibenerin. Sebaliknya, sholat amburadul
rizkina amburadul. Sholat amburadul, rumah tanggana amburadul. Sholatna amburadul, maka dikejar-kejar Bang Emo. Itulah kemudian oleh Isra dan Mi'raj sholat. Makanya pastikan yang 5 waktu ini beres berjamaah di masjid. Nahnu narzuku wal aqibatu littaqwa. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Punya hajat apa, punya keinginan apa, sabar. Was-salat, gerak sejadah. Kemudian sholat, ia mah pasang status aslina. Suami kerem taber di kirimkan status, saya punya suami kerem taber. Lain diurus, lain dibawa ke dokter, di status ke. Aduh, gara nyeri awak pasang status, nuju nyeri awak, repoan sekalian. Tuh bawa tuh ke apa? Ke sholat. Makanya saya punya sahabat sekaligus punya guru, namanya Kiai Luqmanul Hakim. Yang beliau ini punya gerakan impak beras alumni Gontor, dibenerin ini dua-duanya. Ya nggak dijamin juga gitu Bu. Lulusan pesantren tertib sholatnya belum tentu juga. Tetapi ketika tahu ayat ini dibenerin, yang tadinya sholatnya munfarid sendiri ke masjid, yang tadinya di rumah ke masjid, yang tadinya sendiri berjamaah, nutalina offset wae sholat nate, ya, jadi on time tepat waktu. Maka di singkiran kurang-kurang teh sadaya nate ku kasidah subuh kesian zuhur asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran. Enaknya kieu jadi ibu-ibu teh pagi mah lamun ngapit capek, lamun 60 menit teh 20 menitna kanggo sarawatan. Bapak-bapak juga subuh nah, Pak Haji Muhammad cek dulu. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dengan kedinginan bila datang memanggil jasad terkunjur di berbaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan Dik nanti kata antang bae. Jeung ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Makanya percanten hafal Quran gitu. Coba inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma saking sok ngapalkeun
pabaliu kudu digaruk ya. Wa asrina insan lafi husni ila lazim amanu wa amilu sholihati falahum ajrun Ali Anwatin Watin wa zaitun wa turi sinina hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila lazim amanu wa tawasaw bil haqqi dunia ayat itu dunia. Alhamdulillah terus iya ibu-ibu jarang asal dari arah rapal Quran terus di luar kepala di luar. Makanya saya alhamdulillah kagok terima. Jadi rada kagok ya teh. Dari News, TVRI, TVN sendiri pemilik suara emas 105 dunia. Saya tuh dulunya bunya penyanyi dangdut. Yo. Pasti terus hijrah. Ya Allah kasih saya suara yang bagus, suara Qurannya. Untuk apa? Untuk dakwah. Minta gelar tuh. Satu masjid, kedua Quran. Rokal sampai Ka'bah. Ya Allah kasih. Mulai dikasih satu-satu. Imam Sudair. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Nate Pak Haji Muhammad Amin Nate. Tergantung ujung biasa Pak. Waladdallin. Waladdallin. Barokah saya bawa ke masjid, saya bawa ke Al-Quran. Ya Allah tambahin imam yang kenal saya sama imam muda Masjidil Haram sekarang lagi viral kemarin ke Masjid Al-Jabbar Syekh Abdul Rahman As-Sudairi, Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Enak ya suara itu Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was
Silria cenah. Saya minta ya Allah kasih suara yang lain buat saya dakwah. Kenal dengan zaman CS transfer suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sok aya nu oh Ustaz, lamun suarana kos hujanna kedah kieu cuma. Aya nu dikir-dikir di oke minta sama Allah spesial gampang. Kenal sama Ustaz Hana, ya Allah kirim suaranya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Itu saya punya hajat. Ya Allah, kasih suara saya sebanyak-banyaknya buat ngaji, buat dakwah, bukan ingin ria-riaan, semata-mata ingin menyampaikan ayat Allah kepada semua hati orang-orang yang beriman. Tadi hiji masjid, dua sholat terakhir bonus. Namun jalur tatiluna jalur langit, yaitu Al-Quran. Ibu bapak pasti hafal Qurannya, utamanya surat Al-Waqi'ah. Soalnya ibu bapak surat Al-Waqi'ah, aduh utamanya ayat-ayat. Fala uqsimu bil waqi'in wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabil maknun. Allah dan ibu bapak, kalau kita punya hajat ingin tercapai, pastikan dekati Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia. Bilih terpercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengawali dulu dengan kalimat sumpah. Aku bersumpah dengan peredarannya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna, sesungguhnya sumpahku dengan bintang itu adalah betul-betul sumpah yang besar. Baru kemudian konten yang ingin disampaikan oleh Allah itu satu, innahu laqur'anun karim. Itu yang disampaikan itu Allah menguatkan, harus pakai supaya bahwasanya Al-Quran ini mulia. Jadi hidupnya tergantung gaul. Kita gaul dengan yang hina ke bawah hina, kita gaul dengan yang mulia ke bawah mulia. Bapak RW, Bapak RT, Bapak camat hoyong jadi dewa. Caranya gaul sareng dewa. Oke, jadi dewa. Ibu hoyong jantan penyanyi, hoyong jadi artis, gaul sareng artis. Engke oge cecileungan di WC. Nah, tim gaul sareng ustaz. Tiba-tiba innallaha ma'as-sabirin. Makanya benar ini, mumpung sebentar lagi mau bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Semua yang ikut kepada Al-Quran ikut mulia. Contoh,
malaikat Jibril alaihissalam. Tadi ibu bapak sudah baca, ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun. Pertarosana ibu bapak, apakah malaikat Jibril termasuk malaikat atau bukan? Termasuk, tapi ternyata spesial disebut tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tuh, waruh itu nama lain daripada malaikat Jibril. Kenapa spesial disebut tuh malaikat Jibril sebagai waruh kata lainnya? Karena malaikat Jibril ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nurunin wahyu ke bawah mereka. Malam jadi sangat mulia kalau gaul dengan Al-Qur'an. Namanya malam Lailatul Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan nempel ke Al-Qur'an, ikut menjadi bulan termulia namanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita umat Rasulullah SAW karena dihadiahi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita umat termulia dibanding umat-umat terdahulu. Al-Imran, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kurang percaya apa lagi? Saya 40 hari ditakdirkan oleh Allah, pernah sakit nggak bisa jalan, stroke ringan, sudah berobat kemana-mana, alternatif ini, dokter ini, dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, hasilnya belum ditakdirkan oleh Allah semua. Tapi begitu saya percaya jarum langit itu, salah satunya adalah Al-Quran, dan salah satunya adalah mengandung ayat-ayat syifa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya bacakan ayat syifa, salah satunya surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Saya tempel baca 1 minggu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dengan izin Allah sembuh. Saya punya teman anak muda kaset S1 sastra Inggris, dia juga bisa bahasa Jepang, putih. Pak Ustadz HDT terus 25 tahun tapi jomblo kene Pak Ustadz. Nah, ada sesuatu. Saya bacakan ayat tadi Pak, percaya dengan Al-Quran sebagai mukjizat jarum langit. Kalau percaya saya lanjut, kalau enggak ya udah stop. Percaya Pak Ustaz, saya bilang sini, ditiup ubun-ubunnya, saya baca wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Seminggu kemudian ditelepon oleh DKM Masjid Agung Ciparai salah satunya, Pak Erlangga, ini saya punya saudara, mau nggak nikahin anak saya, ponakan saya, saudara saya. Tuh, pilih ayah dia itu jomblo kene gitu, cong itu jomblo, orang lu dia suaranya asal mana, coba oh ayah kene, ibu aku dibongkar anu ngacung enal-enal tuh, birarian pasangan dinya, terisi ku sendal jepit, sendal jepit pakai pasangan ini. Bapak anu hiji kene mana hiji kene? Anu hiji? Oh salah dulu, kolototan ku sibuk. Pak,
terisi yang subur Pak. Yang subur dah apa? Rieur aja oke. Kan saminggu aya 7 hari kan. Nah ieu dah apa? Acara. Balik lagi ke Al-Quran, saya percaya. Karenanya jadilah kemudian setelah saya bilang ke Allah, ya Allah, dengan satu ayat paling tidak ya Allah, Engkau telah memberikan mukjizat kepada saya yang tadi tidak bisa jalan, yang tadinya setruk ringan bisa setruk. Saya ingin bagi-bagi pengalaman supaya orang yang sama atau orang yang berbeda atau kasus apapun percaya dengan Al-Quran dikabulkan oleh Allah. Jadilah program Safari Dakwah Quran. Satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain, satu penjara ke penjara yang lain, sampai kemudian Allah dikasih lebih. Kasih ke Malaysia, kasih ke Brunei, kasih ke Hong Kong, kasih ke Korea Selatan, kasih safari dakwah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian tawaran dari Jepang. Punya apa saya? Nong, tidak punya apa-apa kecuali saya hanya punya Al-Quran. Pingin syiar dakwah ya? Di televisi lokal, di televisi swasta, saya bawa ketiga jalur tadi. 1 jalur masjid, 2 jalur sholat, 3 jalur Quran. Alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Bu, saya punya apa Bu? Abi mah bubuk keranginan gitu. Tapi saya yang dulunya ngapalin Quran 1 hari 5 ayat, 1 hari 5 ayat, 1 hari 5 ayat, ternyata bisa selesai juga. Ya? Nah karena lalu ibu bapak yang hafal Quran, Pak Ustaz ninggal begitu sabar gitu. 504 halaman, ya. Tapi nyicil sehari 5 ayat, sehari 5 ayat, alhamdulillah selesai. Bareng kemudian ngapal dengan Ustaz Ali Hidayat. Ustaz Ali sebelum ke Tripoli, saya kemudian ke Brunei di Darussalam di Kalti. Sampai kemudian Masya Allah saya harus dinikmati Bapak. Urusan pasangan Allah kasih gratis free. Masya Allah. Saya sedang sekolah, sedang ngambil jurusan ilmu Al-Quran di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Saya sedang semester 6. Ada seorang ibu-ibu yang tertarik dengan suara saya. Izin, saya punya anak, mau gak nikahin anak saya? Kata saya, Bu, saya ini sedang kuliah, baru semester 6. Nggak apa-apa, tetap kuliah mah kuliah, jangan mikirin apa-apa, termasuk resepsinya kami yang nanggung. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, topean. Iya, Pak Ustaz kita cegah orang ini tuh sandal Rasulullah SAW seperti ini. Biasanya nanti tabarukan sampai kemudian celana-celananya rata-rata ibu bapak mereknya merek Casio, merek dikasih orang. Tukur Haji Kosasi ongkos Haji Wahyu Sawarna Kali. Sekaligus saya promosi insya Allah kalau tidak ada keberatan halangan tanggal 25 Januari saya ada umroh bareng Imam Hadede 25 Januari 2025. Ini ada kata seberapa? Sekitar adalah sambil ini kasih kabar gembira spesial khusus buat ibu bapak, buat jamaah dari Jabar yang mau umroh bareng saya dan Mama Hadede di tanggal 25 Januari 2025 Mangga di kantor Sabaraha Ustaz Mayana cekap temahati spesial tajam hari jalan
dengan 5 juta. Ajak suamina, ajak istrina, anak-anaknya, menantu dengan 5 juta sampai ke Bandara Soekarno. Atau ibu bapaknya ngojai. Karena Pak Ustaz, tapi pada usaha pada nyambut Pak Ustaz 5 juta mah. Alhamdulillah, tapi bahagia kan? Ngapain Pak Ustaz? Terakhir, program Safari Dakwah ini sebenarnya gratis. Jadi tim kami tidak memungut biaya sepeser pun. Majelisna, ya, majelis DKM-na, musolakna, madrasahna, kampusnya, rumah tahfidnya, pondok pesantrennya, komunitas-komunitasnya tidak dipungut biaya sepeser pun. Cuma kalau DKM-nya ngasih, saya tidak kuasa untuk menolak. Aslina well. Saya tidak mau membuat ribet gitu. Wah, makanya Pak Ustadz sabaraha. Tos dami internasional, tos ke Hongkong, tos ke Korea Selatan, tos ke mana? Gratis. Cuma 2M. Cek. Makasih Mas. Terwajib ngansul. Makanya sekaligus program saya yang Safari Dakwah Quran gratis ini untuk keberlanjutan Safari Dakwah Quran, kemudian saya buat program lanjutannya, program wakaf 1 juta Quran. Kemudian itulah ada yang saya Safari Dakwah Solo sendiri, ya. Kemudian Safari Dakwah sama Mama Dede udah 9 kali, sama Ustadz Ahmad Al-Habsyi udah mau 5 sampai 6 kali. Ada yang sama sampai Ustadz Maulana. Nah, makanya saya buat program lanjutannya di program wakaf 1 juta Quran. Sekaligus program wakaf 1 juta Quran ini untuk menopang keberlanjutan Safari Dakwah dan tim. Karenanya saya tidak panjang lebar. Saya di sini tidak jualan Quran. Saya di sini tidak jualan Quran. Saya cuma menawarkan buat investasi akhirnya kamu sampai jaga Quran. Apa maksudnya Ustaz? Kalau saya ibu dan bapak terus dia tak? Aduh, salah. Allah abadikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi launa akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurkan barang 1 jam cek bapak teh. Naon kamu mundur sabatang jeung kopi hideung sani. Cek buat balik lagi bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa umroh, bisa puasa, buat sholat. Bukan, ternyata keinginannya fasoddaqo, supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa berwakaf, wa akun minas sholihin, supaya saya dan seluruh keturunan saya jadi anak-anak yang soleh. Gitu. Makanya tanpa berpanjang lebar, ibu bapak yang mau mengikuti program wakaf 1 juta Quran, caranya bagaimana? 1, ibu bapak boleh meniatkannya atas diri sendiri, atas nama almarhumah ibu bapak, atau atas nama keluarga. Boleh
wakafnya 1 Quran, boleh 5 Quran, boleh 10 Al-Quran pecah di Korea Selatan, 1 orang 60 mushaf. Di Batam 1 orang 30 mushaf. Tiasa cash, tiasa di TF transfer, tiasa nyusul, tiasa bulan depan, tiasa tahun depan dalam umuran. Nah, makanya nanti sebelum kita selesaikan, nanti ibu bapak yang ingin pakai jarum langit seperti ini, hajat-hajat yang ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita doa, nanti kita aminkan. Berapa Ustaz infaknya? Infaknya 150.000. Wah, bagus banget. 150.000 itu sudah termasuk distribusinya, sudah termasuk transportasinya, sudah termasuk pembinaannya ke seluruh rumah tahfidz di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat dan juga termasuk keberlangsungan Safari Dakwah Quran yang kami Safari Dakwah Quran juga seluruh guru-guru yang lain kami niatkan juga pahalanya untuk ibu bapak juga. Jadi dapat aliran pahala Al-Quran, kemudian dapat juga aliran pahala daripada dakwah. Maka kalau hadir 100 orang, belum sholat kemudian hijrah, kemudian tiba-tiba dia ruku, dia sujud, pahalanya 100 orang itu atau 1000 jamaah itu yang kita ibu bapak juga ikut juga kebagian. Oke, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi saya tidak jualan, saya tidak memaksa, ada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini lebih kepada sifat atau sebesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Mau ikutan silahkan, mau enggak pun tidak ada masalah, tidak ada soal. Tapi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal merugi seperti yang direkam di surat Al-Munafiqun ayat 10 tanpa berpanjang kala. Ini fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bapaknya dulu, siapa yang mengikut program wakaf silita? Bapak-bapak 1. Nah, oke, 2. Oke, 1, 2. Ibu-ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang di kiri? Oke, banyak. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya tidak jualan, saya tidak memaksa. Ini sifatnya lebih kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita doa, kita pakai jarum langit, nanti keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya kita sampaikan, kemudian nanti akan kita doakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berwakaf, komitmen, kemudian nanti nyusul, ya kan? Insya Allah nanti akan kirimkan Quran-Qurannya kepada para penghafal Quran. Nanti sebelum mereka baca, mereka akan membaca dulu hajat ibu bapak semua. Jadi langsung ibu tuh makin orang dalam ahlul Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fil ardi billah, sesungguhnya Allah punya keluarga engkau. Dan salah satu keluarga Allah yaitu para penghafal Al-Quran. Yang kata Rasulullah SAW, yang ahli Quran ini bisa memberikan 10 syafaat buat keluarga kita. Jadi tidak mesti yang hafal Quran itu adalah keluar daripada rahim ibu-ibu. Dia tidak mesti. Syukur-syukur begitu. Kalau anak asuh juga tidak apa-apa. Mereka bisa memberikan syafaat 10 keluarga, termasuk juga bisa memberikan mahkota yang mahkotanya lebih bercahaya daripada matahari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak silakan angkat tangannya karena Rasulullah SAW bilang siapa yang berdoa kemudian mengatakan maka Allah malu kalau tidak mengabulkan keinginan hal positif. Sekali lagi angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Sebut hajat-hajatnya, mimpi-mimpinya, keinginan-keinginan, target-targetnya dunia dan akhirat kami. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi besar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai Allah yang telah memberikan nama masjid ini Masjid Al-Ijabah, Masjid Al-Ijabah, masjid yang dikabulkan doa-doa, impiannya, harapannya, keinginan-keinginannya, kabulkan semua hajat dunia dan akhirat yang belum boleh Allah. Hapuskan semua dosa ya Allah, angkat semua derajatnya ya Allah, sehatkan badannya dalam ketaatan ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah. Apabila ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah, sehat lahir batin ya Allah. Apabila yang sedang merindukan pasangan, berikan pasangan terbaik dunia dan akhirat. Apabila ada yang sedang berumah tangga atau lama berumah tangga, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya keturunan atau belum punya keturunan, kasih keturunan yang soleh, hafal Al-Quran, kaya dunia dan akhirat ya Allah. Izin ya Allah, pahala wakaf Quran ini apabila salah satunya atau kedua-duanya di antara kedua bapak kami ada yang sedang berada di dalam kubur, kami niatkan untuk mereka ya Allah, untuk almarhum kami ya Allah, sayang mereka ya Allah. Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, sayangi keduanya ya Allah. Apalagi kalau yang sudah berada di alam kubur, almarhumah, kami mohon ya Allah, lapangkan kuburnya. Amin ya Allah. Amin. Lapangkan kuburnya. Amin. Cahayai kuburnya ya Allah. Jauhkan daripada fitnah siksa kubur ya Allah. Amin ya Allah.
Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, khususnya ibunda kami ya Allah. Sayangi ya Allah, seperti mereka menyayangi kami pada waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai rodatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman penghuni surga ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat yang berkumpul di sini ya Allah. Hadirkan pahalanya untuk keluarga kami. Ya Allah, kasihan saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Kami belum banyak kirim makanan, uang ya Allah. Berikan keselamatan ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin, fi Gaza, wa fi kulli buldanil muslimin, khasatan fi Indonesia ya Allah. Ya Allah, DKI, seluruh pengurus masjidnya ya Allah, murahkan rezeki ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran untuk terus berkhidmat kepada semua jamaah ya Allah. Ya Allah, izinkan semua yang berkumpul di sini, yang tadi menginginkan haji dan umrah ya Allah, izinkan semuanya bisa umrah ya Allah, sebelum wafat ya Allah. Bawa suaminya, bawa istrinya, bawa anak-anaknya, bawa menantu-menantunya ya Allah, menetap di Ka'bah, bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Kami rindu Rasulullah, kami rindu, kami rindu Rasul kami. Ya Allah, jangan harapkan nanti kelak kami di surga melihat wajah-Mu ya Allah, melihat wajah Rasul kami yang penuh dengan cahaya yang harum ya Allah. Izinkan kami di surga Firdaus ya Allah, mencium tangan beliau, memeluk badan beliau, dan bertetangga ya Allah di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah SAW. Dan mohon terakhir ya Allah, kami izinkan semua yang berkumpul di sini, mulai dari atas sampai kemudian ke bawah, anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa amin ya Allah. Jauhkan daripada wafat sul hatimah. Amin ya Allah. Di akhir hayat kami semua ya Allah, saat detik-detik maut menjemput kami, izinkan ya Allah, mohon izinkan kami bisa menyebut kalimat terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kabul semua yang hadir. Amin. Terus minta sama Allah, mumpung Allah sekarang melihat tangisan kita, merendahkan kepada Allah. Amin. Minta terus amin. Amin ya Allah. Kabul yang kita sayang. Jangan sia-siakan Allah permintaan, keinginan, harapan kami semua yang hadir. Yang kita sayang. Amin ya Allah. Kabul ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya amin. Sampai dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil mubarak وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan salawat. Ibu bapak izin tangan sebelah kanan.
simpan di sebelah kiri, sekaligus rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih kabar gembira juga ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak punya keluasan rezeki. Ustadz, saya sambutnya 50, nanti boleh juga, nanti kita gabung-gabung. Saya punya 100, Pak Ustadz mah enggak. Pokoknya sebesar rasa syukur ibu bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang sudah komitmen wakaf nanti bisa didata ke tim kami. Nanti admin wakaf akan memfollow up. Nanti didata namanya siapa, nomor HP-nya berapa, wakaf Qur'annya berapa, cash transfer, apa nyusul, apa bulan depan, apa tahun depan, sekaligus nanti dikonfirmasi hajatnya apa, kemudian nanti akan kami sampaikan kepada para penghafal Al-Quran. Sebelumnya izin kami untuk memberikan nih Qurannya. Mudah-mudahan kita bukan hanya sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi sampai ke Masjidil Aqsa. Nya kurang bilang Yahudi Israel tanya. Ustadz sekedap Ya, sedikit aja. iya. Ini nanti didokumentasi di foto. Ya, silakan. Kebetulan ini jemaah kami ada Pak Haji juga enggak hadir Pak Haji juga. Ini kebetulan saya bahkan